simpatisan kader PDI Perjuangan berkumpul di kantor Dewan Pimpinan Cabang Bekasi, Jawa Barat. Setelah berkumpul di kantor DPC, para simpatisan PDIP ini akan long march menuju Polres Metro Bekasi Kota. Aksi ini adalah buntut dari pembakaran bendera PDI Perjuangan saat demo tolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila di DPR hari Rabu lalu. DPC PDIP Bekasi meminta kepolisian mengusut pembakar bendera. Polisi melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan tawuran warga yang terjadi di Kelurahan Panampu, Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan tawuran warga yang terjadi di Kelurahan Panampu, Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Bukannya membubarkan diri, salah satu kelompok yang bertikai justru menyerang petugas dengan panah dan petasan. Juga mengamankan sebanyak 6 remaja yang mana pada saat kami sisir di beberapa tempat. Ke-6 remaja tersebut beserta dengan barang bukti berupa panah, busur dan pelontarnya kami serahkan ke pihak Polsek Talo. Polisi yang menyisir sejumlah lorong di lokasi tawuran pun menangkap sedikitnya 6 orang pelaku dan menyita sejumlah barang bukti. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca insiden pembakaran bendera, kader PDI Perjuangan merapatkan barisan. Orang tua calon siswa kecewa anaknya tidak dapat masuk sekolah karena terbentur zonasi dan usia. Satu persatu anak buah John K. ditangkap Polda Metro Jaya. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan Ayu Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Mahasiswa di Konawe, Sulawesi Utara kembali unjuk rasa menolak kedatangan 500 tenaga kerja asing asal Cina dan 70 tenaga medis di Jawa Timur positif terinfeksi COVID-19 terbanyak bekerja di RSUD Sidoarjo. Bersama saya Aprilia Putri. Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, inilah Ayu Sore selengkapnya. Pemirsa, buntut pembakaran bendera PDI Perjuangan, ratusan kader PDIP berunjuk rasa di Mapolres Jakarta Utara. Massa mendesak pembakar bendera segera ditangkap dan dihukum. Ini berkumpul di partai kita. Kawan-kawan, nanti setelah itu kita orasi Bapak Polisi mengamankan Indonesia Raya sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Kader PDI Perjuangan dari DPC Jakarta Utara berkumpul di depan Mapolres Jakarta Utara sejak siang tadi. Mereka menggelar long march dan berorasi. Harus menjunjung tinggi hukum, betul. Inilah bapak-bapak kepolisian yang bisa kami lakukan untuk sebuah protes bangsa dan sejenisnya. Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan atas insiden pembakaran bendera PDIP saat demo penolakan RUU haluan ideologi Pancasila di gedung DPR Jakarta Rabu lalu. Para kader meminta kasus ini segera diusut tuntas sesuai hukum yang berlaku. Surat pernyataan sikap ini nanti akan kami sampaikan. Hukumannya orangnya. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sementara itu, puluhan kader dan simpatisan PDI Perjuangan dari Dewan Perwakilan Cabang Jakarta Selatan mendatangi Mapolres Jakarta Selatan siang tadi. Mereka menemui Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Sartono, untuk berdialog. Para kader mendesak polisi mengusut tuntas kasus pembakaran bendera PDI Perjuangan.
menyampaikan pernyataan sikap kami, tuntutan politik dan pengaduan dugaan tindak pidana pembakaran bendera partai PD Perjuangan. Jadi kejadian Rabu kemarin itu sangat menyakitkan untuk kami, untuk PD Perjuangan, untuk keluarga besar PD Perjuangan, khususnya DPC PD Perjuangan Jakarta Selatan. Sebelumnya, kader PDI Perjuangan Jakarta Timur berunjuk rasa di depan Mapolres Metro Jakarta Timur Kamis kemarin. Sambil membawa poster dan bendera, massa menggelar long march serta berorasi. Massa menuntut pembakar bendera PDIP saat unjuk rasa di gedung DPR RI ditangkap dan dihukum. Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari polisi. Menjelang sore, massa berangsur membubarkan diri. Sementara itu hari ini sejumlah kader PDI Perjuangan berangkat dari kantor DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi ke Polres Metro Bekasi Kota yang berjarak 2 km. Para kader PDI Perjuangan menuntut polisi untuk menangkap pelaku serta otak pembakaran bendera PDI Perjuangan dalam unjuk rasa penolakan RUU haluan ideologi Pancasila di depan gedung DPR RI Jakarta. Meski pembakaran bendera PDI Perjuangan terjadi di Senayan, Jakarta, namun para kader PDI Perjuangan Bekasi tetap melaporkannya ke Polres Metro Bekasi Kota karena institusi Polri dianggap membawahi semua wilayah di Indonesia. Usai menggelar aksi di Polres Bekasi, simpatisan PDI Perjuangan bergerak ke kantor Dewan Perwakilan Cabang PDI Perjuangan. Dan untuk mengetahui situasi terkini di DPC Bekasi, sudah ada rekan kami Vito Erlangga di sana. Vito, bagaimana kondisi terkini di lokasi, Vito? Ya, baik Davi dan pemirsa, seperti yang Anda sebutkan tadi, memang betul bahwa hari ini massa dari PDIP Kota Bekasi telah melakukan konvoi di Polres Bekasi Kota. Namun saat ini massa kader PDIP sendiri sudah kembali ke kantor DPC PDIP pada sore hari ini, dan beberapa massa memang seperti yang kita lihat di layar kaca masih bertahan di DPC untuk mengkonsolidasikan terkait dengan tuntutan mereka akibat ada buntut dari adanya pembakaran bendera pada demonstrasi menolak RUU HIP yang terjadi pada Rabu kemarin di gedung MPR DPR RI. Untuk mengetahui lebih jelas terkait dengan apa saja tuntutan mereka di Polres Bekasi Kota, kita akan mewawancari langsung Sekretaris DPC Kota Bekasi, Bapak Ahmad Faisal. Ya, Pak Ahmad Faisal, mungkin bisa dijelaskan Pak terkait dengan apa saja tuntutan hari ini di Polres Bekasi Kota, Pak? Ya, jadi terima kasih teman-teman. Hari ini kegiatan kami di DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi tentu buntut dari kejadian anarkis yang terjadi beberapa hari lalu terkait dengan pembakaran bendera kami yang merupakan juga jadi simbol-simbol kehormatan partai. Dan kami sebagai kader partai di bawah taat akan instruksi Ketua Umum kami, pimpinan kami adalah menempuh jalur hukum. Maka Kota Bekasi untuk melakukan laporan atas tindakan anarkis di mana yang terjadi beberapa hari lalu di depan DPR MPR RI. Ya Pak,
tadi kan sudah sempat mengajukan laporan, dan bagaimana tanggapan atau respon dari pihak kepolisian sendiri, Pak? Ya, alhamdulillah tadi kami ke sana, pihak kepolisian merespon cukup baik dan cukup aktif, karena tadi Pak Kapolres juga langsung turun di tengah masa kami untuk menyampaikan hasil pertemuan kami di dalam, dan kemudian laporan kami juga sudah langsung diproses, dan polisi berjanji akan segera menindaklanjuti laporan tersebut dan akan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya, karena memang kejadian ini ranahnya ada di Polda Metro Jaya. Oke, terima kasih Pak Ahmad Faisal sudah mau wawancara bersama kami di iNews. Ya, begitu tadi Davi dan pemirsa, tanggapan dari penjelasan dari Sekretaris DPC PDIP Kota Bekasi, dan berdasarkan informasi yang kami terima, memang struktural DPC PDIP Kota Bekasi sendiri kedepannya masih akan terus memantau terkait dengan pelaporan atas pembakaran bendera yang terjadi pada Rabu lalu ini, dan akan terus mengawal proses hukum yang ada di kepolisian. Kembali ke Anda, Davi dan pemirsa. Baik, Vito, apakah ada rencana besok akan mengadakan aksi kembali? Informasi yang kami terima sendiri April, untuk aksi sendiri masih hanya terjadi pada hari ini. Untuk aksi lanjutan, berdasarkan wawancara kami, mereka belum ada agenda untuk melakukan aksi lanjutan, namun mereka akan terus mengawal proses hukum yang nantinya akan ditempuh oleh para kader PDIP di struktur terbawah di DPC PDIP Kota Bekasi ini. Beto Erlangga melaporkan langsung dari Bekasi. Pemirsa, massa dari sejumlah elemen masyarakat berunjuk rasa menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP di depan gedung DPRD Garut, Jawa Barat. Para demonstran mengklaim RUU HIP bertolak belakang dengan ideologi negara Indonesia. Secara bergantian perwakilan dari berbagai elemen, pergerakan, dan ormas Islam berorasi di depan gedung DPRD Garut untuk menolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila menjadi konsep Trisila dan Ekasila. Rancangan Undang-Undang HIP menghilangkan keutuhan Pancasila. Dengan membawa berbagai atribut, massa menyampaikan aspirasinya dengan dijaga aparat keamanan. Koordinator aksi mengatakan aksi dilakukan untuk menolak RUU HIP yang dinilai bertentangan dengan ideologi bangsa dan meminta agar RUU HIP untuk dibatalkan. Massa juga meminta polisi agar inisiator RUU Haluan Ideologi Pancasila diproses hukum karena dianggap melanggar atau melakukan makar. Pengusung maupun pendukung RUU HIP ini supaya diproses hukum, dan setelah ini kita akan melaporkan kepada aparat penegak hukum karena mengganti Pancasila itu jelas-jelas merupakan perbuatan makar melawan ideologi negara. Pancasila itu satu batang tubuh yang utuh, tidak bisa jadi Trisila jadi Ekasila. Pemirsa, sebelumnya massa yang berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta membakar bendera PDI Perjuangan Rabu lalu. Pembakaran bendera PDI Perjuangan terjadi saat terjadi demo menolak pembahasan RUU HIP. Rabu sore bendera PDI Perjuangan dibakar massa saat berlangsung unjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta. Pembakaran bendera terjadi karena adanya kekecewaan pengunjuk rasa yang menuding PDI Perjuangan sebagai inisiator RUU Haluan Ideologi Pancasila. Dalam aksinya, massa mendesak RUU Haluan Ideologi Pancasila agar dicabut dari pembahasan di DPR karena mereka menganggap RUU Haluan Ideologi Pancasila mencederai nilai-nilai Pancasila. Koordinator lapangan Edi Mulyadi menyatakan bahwa pembakaran bendera PDI Perjuangan saat demonstrasi menolak pembahasan RUU HIP Rabu lalu tidak direncanakan. Edi Mulyadi bahkan mengaku bahwa tidak ada agenda pembakaran bendera apapun saat demonstrasi menolak RUU HIP. Habis ini bakar bendera PKI. Spontan saya jawab,
Emang ada benderanya? Ada. Oh, ya sudah kalau gitu. Nggak lama saya ke atas, ada beberapa kali orasi yang lainnya. Lalu memang mic saya yang pandu, saya katakan hari ini kita bakar bendera PKI, saya bilang begitu. Wah, masa aksi itu semangat, wah bakar. Saya ke bawah suasana juga, saudara. Nah, polisi nanya sama saya, itu kan benderanya 2? Iya, saya bilang. Anda tahu sebelumnya? Ya enggak tahu. Saya nggak tahu ada bendera 2, bahkan ada bakar bendera pun tidak ada rencana. Lalu, tapi kan Anda mengarahkan. Pak Ustadz mengarahkan, saya bilang iya. Mengarahkan karena saya bilang satu-satu. Hati-hati. Maksud saya supaya itu kan plastik tuh ya. Barangnya kayak plastik, kalau dibakar kan khawatir kena tangan, kena badan. Makanya saya bilang hati-hati. Bahkan kalau disimak videonya, saya bilang laskar beri tempat yang luas, hati-hati kena badan, saya bilang gitu. Nah, ditanya kenapa bendera PDIP ikut dibakar? Saya bilang saya juga nggak tahu. Waktu dibawa ke situ, saya juga nggak tahu ada berapa bendera. Waktu dipisah, oh ada 2 bendera. Waktu dibentang, ada bendera PDIP. Saya juga kaget dalam hati saya. Waduh, tapi nggak apa-apa. Lalu polisi tanya, kenapa Pak Ustadz tidak menghentikan? Saya bilang gila. Dalam suasana seperti saya menghentikan, yang PDIP jangan dibakar. Oh, nggak mungkin kok, saya bilang. Pasca insiden pembakaran bendera kader PDI Perjuangan murka. Sesaat lagi di Ayu Sore.